Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Masita Fitriani, yang kedua Melindawati, dan yang ketiga Muhammad Abdul Aziz. Untuk pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori India atau teori Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Untuk teori yang kedua yaitu teori Bengal. Teori kedua menyatakan Islam datang dari Bengal, yakni suatu kawasan pesisir teluk yang mempertemukan antara anak benua India dan semenanjung Indochina. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Coromandel, Morrison berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjukkan pada kenyataan bahwa masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat tahun 698 atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian damai Gujarat ditaklukkan kekuasaan Muslim. Untuk teori yang keempat yaitu teori Makkah. Teori ini Islam masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, yakni abad ke-7 Masehi. Islam yang masuk dari tanah Arab atau Mesir dibawa oleh para kaum musafir oleh kaum Sufi. Dan teori yang kelima yaitu teori Persia. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam di Nusantara dengan budaya Persia. Yang keenam yaitu teori Mesir. Seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara menyimpulkan bahwa Islam langsung datang dari Arabia, tidak melalui dari India. Untuk teori yang ketujuh yaitu teori perdagangan. Dalam penyebaran Islam lewat perdagangan ini, para pedagang tersebut diperkirakan memanfaatkan jalur sutra dalam digunakan tidak melalui dari India. Untuk teori yang ketujuh yaitu teori perdagangan. Dalam penyebaran Islam lewat perdagangan ini, para pedagang tersebut diperkirakan memanfaatkan jalur sutra dalam digunakan untuk rute perdagangan komoditas sutra dan rempah-rempah. Teori yang terakhir yaitu teori Dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Masita Fitriani, B. Proses Islamisasi. Islamisasi dapat dimengerti atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada, termasuk salah satu contohnya yaitu adalah ilmu pengetahuan, atau bahasa mudahnya adalah mengajak umat kepercayaan lain untuk memeluk dan mengikuti agama Islam. 1. Melalui saluran perdagangan. Mengutip dari bukti arkeologi Islam Nusantara karya Chandra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13, sekitar abad 7-16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. 2. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja dan putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri
untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Perkawinan dengan putri kalangan bangsawan dan kerajaan juga membawa pengaruh lebih kuat dari penyebaran Islam, karena perkawinan yang mengubah keluarga Islam yang saleh mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Bukan semakin banyak kalangan keluarga istana memeluk Islam, dan lambat laun kerajaan yang terjadi bercorak Hindu-Buddha perlahan menjadi bercorak Islam. 3. Saluran tasawuf. Secara lughawit termologis kebangsaan, sebagai ada yang berpendapat kata tasawuf atau sufi diambil kata saf, yang berarti saf atau baris. Yang ada mengatakan tasawuf berasal dari sofa, yang berarti bersih, karena hatinya selalu dihadapkan kepada Tuhan. Ada juga kata tasawuf berasal dari kata sufah atau kain dari bulu. Dan ada yang berpendapat bahwa kata tasawuf berasal dari kata sifah atau sifat. Hakikat yang dimaksud tasawuf adalah suatu cara atau usaha membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan kepada Tuhan. Dan dapat disimpulkan bahwa dasar dari sufisme atau tasawuf adalah penyucian hati dan menjaga dari penyakit hati, dan hasil akhirnya adalah hubungan baik dengan Tuhan atau penciptanya. Jadi seorang sufi adalah seorang yang selalu dekat kepada Tuhannya, seolah-olah tidak ada sekat yang menghalanginya, karena hatinya terjaga dan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhannya. 4. Saluran pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. 5. Kesenian. Islam juga disebarkan melalui kesenian. Kesenian ini di dalam bentuk bangun masjid, kaligrafi, syair, seni tari, dan seni musik. Biasanya, kesenian budaya tersebut akan dilakukan akulturasi dengan budaya lokal di daerah masing-masing. Contohnya Masjid Demak, yang pada bagian atasnya bercorak Hindu. 6. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat efektif membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Pada abad ke-10 di Maluku memang sudah ramai perniagaan rempah-rempah yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Karena pengaruh pedagang yang sangat erat, akhirnya Raja Hofi di Maluku menerima Islam dan namanya berganti Sultan Zainal Abidin. Dari masuknya Islam raja inilah kemudian rakyat juga mengikuti rajanya untuk memeluk ajaran agama Islam. Di samping itu, baik di Sumatera dan di Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam menerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam masuk Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut tentang proses Islamisasi di Indonesia dilakukan pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Maka kehidupan agama rakyat masih menunjukkan unsur-unsur percampuran dengan unsur kepercayaan sebelumnya. C. Fase dan tahapan Islamisasi itu dibagi menjadi 4. A. Adanya kontrak komunitas Nusantara dengan para pedagang dari musafir yang berasal dari Arab, Persia, Turki, Suriah, dan bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua, akibat adanya perdagangan ini, para pedagang asing itu pada memeluk agama Islam, mengadakan kontak dan bergaul dengan masyarakat lokal Nusantara. C. Tumbuhnya permukiman Muslim di Nusantara, baik yang berada di wilayah pesisir maupun yang berada di pedalaman. Dan yang terakhir yaitu D. Tumbuhnya pusat-pusat kekuatan politik dan kesultanan Islam di Nusantara. Yang D. Sebab-sebab Islamisasi cepat berkembang di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor agama. Faktor agama yaitu akidah Islam itu sendiri dan dasar-dasarnya memerintahkan menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harkat dan martabatnya, menghapuskan kekuasaan kelas rohaniwiyah seperti Brahmana dalam sistem kasta yang diajarkan Hindu. Masyarakat
yang diyakinkan bahwa dalam Islam semua lapisan masyarakat sama kedudukannya, tidak ada yang lebih utama dalam pandangan Allah kecuali karena takwanya. Yang kedua itu ada faktor politik. Faktor politik yang diwarnai oleh pertarungan dalam negeri antara negara-negara dan penguasa-penguasa Indonesia, serta oleh pertarungan negara-negara bagian itu dengan merintah pusatnya yang beragama Hindu. Hal tersebut mendorong para penguasa, para bangsawan, dan para pejabat di negara-negara bagian tersebut untuk menganut agama Islam, yang dipandang mereka sebagai senantiasa apapun untuk melawan dan menumbuhkan kekuatan Hindu agar mendapatkan dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan hingga kini bahwa apabila semangat keislaman dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik di Sumatera, Jawa maupun kepulauan Indonesia lainnya, dengan mudah sekali seluruh kekuatan dan semangat keislaman itu akan mengikut sertakan sebagai suatu kekuatan yang dahsyat. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama diperankan oleh para pedagang yang menggunakan jalan laut baik antara kepulauan Indonesia sendiri maupun yang melampaui perairan Indonesia ke Cina, India, dan Teluk Arab atau Persai yang merupakan pendukung utamanya karena telah memberikan keuntungan yang tidak sedikit sekaligus mendatangkan bea masuk yang besar bagi pelabuhan-pelabuhan yang disinggihkan, baik menyangkut barang-barang yang akan masuk maupun yang keluar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.